Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Nutiatin Hajiro dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbulo. Di sini saya akan mempresentasikan studi manajemen dan kelayakan proyek bisnis pada kos-kosan. Studi kelayakan. Studi kelayakan proyek adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu investasi dilaksanakan. Hasil kelayakan merupakan perkiraan suatu bisnis menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasikan. Perkiraan keberhasilan mungkin dapat ditafsirkan berbeda-beda sesuai dengan pihak yang menjalankan tujuan bisnis. Layak tidaknya suatu proyek dapat dianalisis dengan beberapa aspek sehingga muncul kesimpulan layak tidaknya suatu proyek. Masyarakat Indonesia setiap tahunnya tentu selalu meningkat, sehingga kebutuhan akan tempat tinggal untuk masyarakat ikut meningkat. Dengan adanya kebutuhan tempat tinggal, masyarakat khususnya mahasiswa perantau yang meningkat, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat dengan produk properti khususnya di bidang kosan. Bisnis kos-kosan. Bisnis kos-kosan merupakan salah satu langkah yang tepat untuk memulai sebuah bisnis. Bisnis kos-kosan adalah salah satu jenis bisnis yang sangat menjanjikan di era modern ini. Fenomena urbanisasi yang terjadi banyak kota besar ditambah dengan adanya peningkatan jumlah mahasiswa dan pekerja yang mencari tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau membuat bisnis kos-kosan semakin diminati. Mengapa bisnis kos-kosan sangat menjanjikan? Yang pertama yaitu permintaan yang tinggi. Permintaan akan tempat tinggal sementara terutama di daerah dengan populasi mahasiswa atau pekerja yang tinggi cenderung terus meningkat. Banyak mahasiswa atau pekerja migran yang mencari tempat tinggal yang terjangkau dan praktis, sehingga menciptakan pasar yang stabil bagi bisnis kos-kosan. Yang kedua, potensi pendapatan yang stabil. Dalam bisnis kos-kosan, pendapatan diperoleh melalui pembayaran sewa bulanan atau harian oleh penghuni. Jika kos-kosan memiliki jumlah penghuni yang cukup dan fasilitas yang memadai, maka pendapatan dapat stabil dan terjamin setiap bulannya. Yang ketiga, skala bisnis yang dapat ditingkatkan. Bisnis kos-kosan dapat ditingkatkan dalam skala yang relatif mudah. Anda dapat memulai dengan memiliki beberapa unit kos-kosan, dan jika permintaan meningkat, Anda dapat memperluas bisnis dengan menambah unit-unit kos-kosan baru. Yang keempat, modal awal yang terjangkau. Dibandingkan dengan bisnis properti lainnya, modal awal untuk memulai bisnis kos-kosan relatif lebih terjangkau. Anda dapat membeli atau menyewa properti yang sesuai dengan anggaran Anda dan kemudian melakukan penyesuaian atau renovasi sesuai kebutuhan. Yang kelima, potensi keuntungan yang menguntungkan. Dengan biaya operasional yang terkendali dan pendapatan yang stabil, bisnis kos-kosan memiliki potensi keuntungan yang menguntungkan. Anda dapat memperoleh keuntungan dari selisih antara pendapatan sewa dengan biaya operasional, termasuk pembayaran utilitas dan pemeliharaan properti. Kelebihan yang pertama yaitu banyak peminatnya kosan yang berada di lokasi strategis seperti dekat dengan kawasan perkantoran, sekolah, industri dengan akses yang mudah akan berpeluang besar untuk mendapatkan banyak penyewa. Ini dikarenakan banyak perantau dari luar daerah yang sengaja pindah ke suatu tempat untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak, seperti menimba ilmu maupun mencari pundi-pundi rezeki untuk menyambung hidup. Yang kedua, keuntungan yang menjanjikan. Semakin strategis lokasi kos-kosan yang Anda miliki, maka semakin besar pula keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Kosan yang berada di lokasi strategis banyak diincar oleh orang-orang karena kemudahannya terhadap berbagai akses ke fasilitas publik. Tak heran harga yang dipatok untuk di daerah ini terbilang lebih mahal jika dibandingkan dengan lokasi lainnya. Yang ketiga yaitu sebagai sumber pemasukan tambahan atau passive income. Banyak ahli keuangan menyarankan untuk memiliki sumber pendapatan lebih dari satu agar dapat meminimalisir efek negatif yang ditimbulkan
jika kehilangan sumber utama mata pencarian. Bisnis kos-kosan merupakan salah satu alternatif yang cocok untuk Anda coba, terutama jika Anda ingin memiliki pemasukan tambahan maupun passive income. Yang keempat, biaya pengelolaan dan perawatan cenderung mudah jika dibandingkan dengan kontrakan atau apartemen. Kos-kosan cenderung lebih mudah untuk dikelola. Anda hanya perlu membuat jadwal rutin untuk memastikan fasilitas yang ada tetap terjaga dengan baik. Yang kelima, yaitu salah satu bentuk investasi properti yang minim resiko tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Dengan membuat bisnis kos-kosan, Anda tidak perlu khawatir bisnis yang Anda miliki sepi peminat. Sebab keberadaan tempat tinggal akan selalu dibutuhkan dari waktu ke waktu. Membuat bisnis yang satu ini bisa terus relevan, minim resiko, dan menjadi salah satu jenis bisnis yang tidak akan pernah mati. Yang keenam, mudah untuk dijual kembali. Bisnis kosan termasuk dalam properti komersial. Jenis properti ini cenderung lebih disukai dan karenanya akan cepat laku terjual jika suatu hari nanti Anda memiliki rencana untuk menjualnya, terutama jika kosan tersebut berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Kelemahan. Yang pertama, pemilik rumah harus menyiapkan manajemen yang membuat peraturan dan melayani kebutuhan para penyewa, mulai dari mencuci pakaian, menyetrika, memasak, sampai mengatur jam kunjungan. Semua itu memerlukan perhatian lebih dari pemilik. Terkadang pemilik rumah kos juga harus menyewa orang yang secara khusus bertugas melayani dan mengawasi para penyewa. Yang kedua, pembayaran kadang tersendat. Hal ini kerap terjadi karena umumnya penyewa rumah kos adalah mahasiswa yang belum memiliki penghasilan sendiri atau pegawai toko yang bergaji tidak terlalu besar. Yang ketiga, rumah kos tidak lagi diminati jika kampus atau pusat belanja yang berada di dekat lokasi tersebut pindah atau tutup. Akan tetapi hal ini jarang sekali terjadi, sehingga berinvestasi rumah kos tetap menjadi pilihan yang cukup aman. Modal bisnis kos-kosan. Ketika ingin mendirikan bisnis kos-kosan, modal yang dibutuhkan tentu tidak sedikit. Setidaknya Anda harus menyisihkan modal sekitar 40-60 juta serta biaya operasional per bulan meliputi biaya air, listrik, serta tenaga kebersihan sekitar 4-6 juta rupiah. Strategi bisnis kos-kosan. Yang pertama yaitu kenali properti atau bangunan Anda. Yang kedua, memilih bangunan yang tepat. Yang ketiga, lokasi yang strategis dan ramai. Yang keempat, desain kos yang fungsional dan estetik. Yang kelima, memiliki branding dan online presence yang kuat. Yang keenam, memberikan pelayanan terbaik. Yang ketujuh, memberikan harga kompetitif. Resiko bisnis kos-kosan. Yang pertama yaitu tunggakan sewa kos, yang kedua manajemen kos, yang ketiga faktor kenyamanan, yang keempat tempat tidak strategis, yang kelima salah menentukan harga. Sekian presentasi yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampak dari luar ya, kos-kosannya seperti ini. Nah, ini bagian pagar depan samping itu pakai roster yang minimalis, kotak-kotak ini sekatnya udah nggak kelihatan ya, udah di finishing ini nggak kelihatan. Ini untuk taman-taman kecil bagian depan biar estetik. Hai guys, saat ini saya sedang berada di proyek kos-kosan eksklusif di Indramayu, dan saat ini sudah finishing dan mau jadi ya, tinggal pasang pintu-pintu, kemudian pembersihan dan juga pasang pagar besi untuk lantai 2-nya. Kita lihat ya.
Nah, yang lantai 2 itu ada 7 kamar ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian ini kayak ini. Nah, ini untuk lihat-lihat keluar. Dan di setiap kamarnya itu ini ada jendela di luar, kemudian ada kamar mandi dalam. Nah, ada showernya, kemudian kloset duduk, itu jendela kecil kaca, kemudian ada fan egg house yang enggak udaranya biar enggak pengap, biar kesedot ke atas keluar. Nah, ini keramiknya pun eksklusif ya, ada motifnya, ada kasar-kasarnya juga. Dan meterannya semua di bawah. Itu ke kos sebelah masih satu yang punya, masih satu pemilik. Kita turun. Ini ke kos sebelah juga. Dan ini bagian area parkir. Oke, parkir semua. Weh. Ini yang lantai 1 ada 2 kamar juga, 1 2 3 ini. Nah, ini dapur bersama. Dapur. Kita lihat. Sama, semua ada kamar mandi dalamnya. Tapi motifnya beda-beda, cantik. Nah. Nah, ini meterannya total ada 10 ya, 10. Kan tadi 10 kamar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Nah, ini tembok tiang area parkir. Ini pojokannya dibuat seperti ini biar tidak terlalu tajam lah, biar nggak terlalu tajam. Ada lampu-lampu. Ini teksturnya kasar ya, dikamprot dan dihaluskan jadi nggak terlalu berantakan, jadi bertekstur tapi tetap rapi. Bagian atas itu pakai akrilik biar pencahayaannya tetap ada terang tanpa menggunakan listrik. Di siang hari, sore hari masih terang. Ini pagi hari juga udah terang. Ini nanti untuk gerbangnya, dua gerbangnya kiri kanan.